Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Adila Eka Pradita. Untuk kali ini saya akan membahas mengenai contoh soal materi anggaran produksi dengan metode stabilitas produksi, persediaan, dan kombinasi, di mana saya memenuhi tugas UTS mata kuliah budgeting dengan dosen pengampu Ibu Husnayati, SEMM. Baik, kita mulai ya untuk contoh soal yang pertama, yaitu berkaitan dengan anggaran produksi yang mengutamakan stabilitas produksi. Di sini contohnya di mana PT XYZ merupakan perusahaan percetakan buku yang memiliki anggaran penjualan di tahun 2020 sebesar 2.000 buku. Jika di triwulan K, maka triwulan pertama 482 buku, triwulan kedua 488 buku, triwulan ketiga 492 buku, dan triwulan keempat 538 buku. Dari pertanyaan ini juga diperoleh informasi bahwa persediaan awal dan akhir masing-masing direncanakan dengan jumlah 88 dan 84. Untuk menjawab atau membuat anggaran produksi, kita masukkan rumus untuk acuan pembuatan anggaran produksi, yaitu di mana penjualan akan ditambahkan persediaan akhir, itu menghasilkan kebutuhan barang. Setelah itu dikurangi persediaan awal, maka akan menghasilkan jumlah produksi. Kita langsung aja mulai dari soalnya. Di sini soalnya sudah diketahui bahwa penjualan yang dianggarkannya 2.000 buku. Jadi penjualan saya tulis 2.000. Selanjutnya kita masukkan persediaan akhir yang sudah kita ketahui. Di sini persediaan akhirnya berjumlah 84. Setelah itu kita jumlahkan kebutuhan barang itu didapatkan dari penjumlahan antara penjualan dengan persediaan akhir. Setelah diketahui jumlah dari kebutuhan barang, selanjutnya kita masukkan persediaan awalnya, yaitu 88. Untuk mengetahui jumlah produksinya, maka kita kurangkan antara kebutuhan dengan persediaan awal, sehingga dapat diketahui jumlah produksi sebanyak 1.996 ini. Di sini saya sudah buat anggaran produksi dalam bentuk triwulan, karena di sini sudah ada informasi mengenai anggaran penjualan yang dibuat dalam triwulan. Oleh karena itu, jumlah produksi yang sudah didapatkan ini kemudian kita bagi 4. Dibagi 4 gini karena kita akan membuat anggaran produksi dalam bentuk triwulan dan triwulan itu setahunnya ada 4 kali ya. Setelah itu baru kita masukkan angka 499 tadi ke dalam jumlah produksi yang ada di tabel ini untuk setiap triwulannya, baik triwulan pertama, kedua, ketiga, hingga keempat. Setelah itu kita masukkan informasi lain yang terkait dengan penjualannya. Di sini sudah diketahui bahwa penjualan triwulan pertama 482 buku, kita tulis 482. Triwulan kedua 488. Lalu triwulan ketiga 492 serta triwulan keempat 538. Kalau dijumlahkan harusnya sama ya, 2.000 buku. Nah, ini didapatkan kalau dari informasi yang ada. Untuk persediaan akhirnya diinformasikan berjumlah 84, sehingga saya tulis di sini 84. Selanjutnya persediaan awal diinformasikan di sini 88. Maka persediaan awalnya kita simpan di triwulan yang pertama. Sedangkan kalau untuk persediaan akhir yang ada di dalam soal, kita masukkan ke dalam triwulan yang keempat atau yang paling terakhir. Setelah itu baru kita hitung kebutuhan barang untuk triwulan pertama. Caranya, kalau tadi untuk mengetahui jumlah produksi yaitu kebutuhan barang dikurangi persediaan awal, kalau untuk mengetahui kebutuhan barang, kita balikkan menjadi persediaan awal yang ditambahkan dengan jumlah produksi. Jumlahnya segini. Setelah itu, baru kita cari persediaan akhirnya dengan cara mencari selisih antara kebutuhan barang dengan penjualan. Jadi saya hitung kebutuhan barang dikurangi dengan penjualan, sehingga diketahui persediaan akhirnya 105. Setelah itu, persediaan akhir yang ada di triwulan pertama, selanjutnya kita jadikan sebagai persediaan awal di triwulan yang kedua. Maka di persediaan awal di triwulan kedua, kita tulis 105. Nah, ini kita dapat dari persediaan akhir di triwulan pertama. Lalu selanjutnya, untuk kebutuhan barang, sama kita jumlahkan juga antara jumlah produksi dengan persediaan awal. Setelah itu, kita mencari selisih untuk persediaan akhirnya. Berjumlah 116. Selanjutnya persediaan akhir triwulan kedua akan menjadi persediaan awal di triwulan ketiga. Jadi saya tulis 116. Kebutuhan barang saya jumlahkan.
Nah, setelah itu persediaan akhirnya kita carikan selisihnya dari kebutuhan barang dengan penjualan. Nah, 123. Di persediaan akhir triwulan ketiga ini terdapat jumlahnya 123. Itu akan menjadi persediaan awal di triwulan yang keempat. Kita tulis 123. Nah, di triwulan keempat ini sudah diketahui persediaan akhir dari soal tersebut. Lalu persediaan awal didapatkan dari persediaan akhir di triwulan. Nah, setelah itu untuk tahunannya penjualan sudah diketahui 2000. Persediaan akhir sudah diketahui 84. Tinggal kita masukkan saja 84. Lalu kita jumlahkan untuk mengetahui kebutuhan barang. Setelah itu persediaan awalnya sudah ada di soal 88. Baru jumlahkan produksi. Kita kurangkan antara kebutuhan barang dengan persediaan awal. Jadi jumlah produksinya 1996. Oke, selanjutnya kita akan bahas contoh soal anggaran produksi dengan mengutamakan stabilitas persediaan. Di mana contoh soal pertama, anggaran produksi yang berkaitan dengan stabilitas persediaan dan dengan menggunakan nilai persediaan yang konstan. Di sini contohnya terdapat data anggaran penjualan dari PT ABC periode 31 Desember 2020, dan di sini sudah ada data triwulannya dari triwulan pertama hingga triwulan keempat. Dari soal ini juga diketahui bahwa persediaan awal serta persediaan akhir itu memiliki nilai masing-masing 15 botol. Nah, ini sudah saya buat tabel anggaran produksinya. Lalu selanjutnya ini sama ya. Jadi poin-poin yang ada di dalam anggaran produksi ini sama dengan stabilitas produksi sebelumnya, karena memang acuannya dari situ. Jadi penjualan ditambah persediaan akhir itu sama dengan kebutuhan barang. Setelah itu dikurangi dengan persediaan awal sehingga dapat diketahui jumlah produksinya. Kita langsung masuk ke soal di sini. Penjualan untuk triwulan pertama, kedua, ketiga, dan keempat ini sudah ada informasi di soal. Tinggal langsung kita masukkan saja. Triwulan pertama 50, triwulan kedua 51, triwulan ketiga 59, dan triwulan keempat 62. Untuk setahunnya kita jumlahkan. Untuk kebutuhan barang dan jumlah produksinya, muncul ini sudah saya masukkan rumus kebutuhan barang, penjualan ditambahkan persediaan akhir. Dan yang ini kebutuhan barang dikurang persediaan awal. Di soalnya diketahui juga informasi di mana persediaan akhirnya 15 botol. Jadi kita masukkan persediaan akhir di triwulan keempat. Jadi 15 botol. Di setahunnya juga 15 botol ya. Lalu untuk persediaan awalnya 15 botol juga. Persediaan awalnya kita simpan di triwulan pertama 15. Lalu kita masukkan juga di setahunnya 15 botol. Tetapi dikarenakan perusahaan ini di informasinya bahwa persediaan awal serta persediaan akhirnya sama, masing-masing 15 botol, artinya kita tidak perlu lagi menghitung persediaan akhir dan awal, karena jumlahnya konstan. Dari tiap triwulannya selalu 15 botol. Jadi kita tinggal selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara membuat anggaran produksi dengan kombinasi. Jadi dengan mengutamakan produksi dan juga mengutamakan persediaan ya. Untuk contoh soalnya di sini ada contoh krisis moneter yang melanda Indonesia mengakibatkan PT Maju Jaya merencanakan penjualan untuk tahun 2010 sebagai berikut. Di sini dibagi per triwulannya. Triwulan pertama 115.000, triwulan kedua 85.000, triwulan ketiga 85.000, dan triwulan keempat 115.000. Selama 1 tahunnya dijumlahkan menjadi 400.000 unit. Perkiraan tingkat persediaan awal 60.000 unit dan persediaan akhir 40.000 unit. Tingkat produksi berfluktuasi tidak lebih dari 20% di atas ataupun di bawah tingkat produksi rata-rata. Tingkat persediaan triwulan pertama dan triwulan kedua berfluktuasi 6.000 unit.
Sedangkan triwulan ketiga dan triwulan keempat berfluktuasi 4.000 unit. Berdasarkan data di atas, susunan anggaran produksi berdasarkan asumsi yang digunakan. Asumsinya itu tadi kan kita dapat dari triwulan pertama, triwulan kedua berfluktuasi 6.000, sama triwulan ketiga dan triwulan keempat berfluktuasi 4.000 unit. Terus kita juga dapat dari data persediaan awal sama persediaan akhir dan data per triwulan ini. Sekarang kita coba jawab ya. Asumsi yang digunakan, triwulan pertama berfluktuasi persediaan 6.000 unit. Diketahui persediaan awal 60.000 unit, maka persediaan akhir triwulan pertama adalah 54.000 unit. Ini didapat dari persediaan awal yang dikurangi dengan fluktuasi persediaan sesuai ilustrasinya. Dari persediaan triwulan pertama fluktuasi persediaan 60.000, maka persediaan awalnya dikurangi 6.000, ketemu persediaan akhirnya, maka persediaan akhir triwulan pertamanya yaitu 54.000 unit. Terus kita cari kesemuanya triwulannya. Triwulan 2 fluktuasi persediaannya sama, yaitu 6.000 juga ya. Diketahui persediaan awal triwulan kedua adalah 54.000 unit atau sama dengan persediaan akhir triwulan pertama. Maka persediaan akhir triwulan kedua adalah 48.000 unit, di mana 54.000 dikurang 6.000 unit. Triwulan ketiga berfluktuasi persediaan 4.000 unit. Diketahui persediaan awal triwulan kedua adalah 48.000 unit atau sama dengan persediaan akhir triwulan kedua. Maka persediaan akhir triwulan ketiga adalah 44.000 unit, di mana 48.000 ini dikurangi 4.000 unit tadi. Triwulan kedua berfluktuasi persediaan 4.000 unit. Diketahui persediaan awal triwulan keempat 44.000 unit atau sama dengan persediaan akhir triwulan ketiga. Maka persediaan akhir triwulan keempat 40.000 unit, di mana 44.000 ini kita kurangi dengan 4.000 unit tadi. Dari hasil persediaan di atas, maka anggaran produksi dengan metode kombinasi adalah sebagai berikut. Rencana penjualan 115 dari triwulan pertama. 115.000 ini didapat dari tabel yang di atas. Kita masukin di sini atau mau langsung masukin ke sini semuanya. Totalnya juga kan tadi 400.000 unit ya. Terus persediaan akhirnya kan triwulan pertama 54.000, triwulan kedua 48.000, triwulan ketiga 44.000, dan triwulan keempat 40.000. Ini kan kita nyari anggaran produksi, jadi nanti ini semuanya di total dapat anggaran produksinya. Yang ini 380.000. Terus jumlah barang yang tersedia itu didapat dari rencana penjualan ditambah persediaan akhirnya, jadi segini. Terus jumlah barang yang tersedia untuk mendapatkan rencana produksi itu didapat dari jumlah barang yang tersedia dikurangi persediaan awal. Yang triwulan pertama kita dapat dari ilustrasi kan persediaan awalnya adalah 60.000, jadi 169.000 ini kita kurangi dengan 60.000, hasilnya 109.000. Terus untuk triwulan kedua jumlah barang yang tersedia kita tinggal tambahin ini, ketemu 133.000 dikurang 54.000. Ini dapatnya dari mana? Persediaan awal adalah persediaan akhir periode sebelumnya. Jadi persediaan awal ini didapat dari persediaan akhir triwulan pertama. Jadi 133.000 diambil 54.000, hasilnya 79.000. Sama triwulan ketiga dan keempat. Rencana penjualan ditambah persediaan akhir, ketemu jumlah barang yang tersedia dikurang persediaan awal, didapat rencana produksinya. Terus total akhirnya 380.000 ini adalah jawaban dari anggaran produksi dengan metode kombinasi.